pribadi. Itu tanggal 2. Masa tanggal 3 ditanya Mbak nggak bisa sebutin nominalnya berapa? Kan nggak masuk akal Mbak. Emang dikira saya orang bodoh? Saya ngerti Mbak. Ya kan waktu itu yang nanya kan Teh Wulan ke akunnya. Ya Mbak kenapa nggak jawab dengan benar berapa donasinya? Kan dia mau up ke saya. Saya kan yayasan, ketua yayasan. Tanpa saya emang Mbak bisa dapat donasi segitu? Iya begitu Mbak. Cuma kan waktu itu aku pikir ya udah samain aja lah kayak kemarin kayak gitu. Maksudnya apa samain kayak kemarin? Itu kan amanah Mbak. Maaf tunggu bentar, itu kan amanah. Ya intinya nih yang orang menjadi pertanyaan di luar adalah kenapa uang 98 juta ini malah dipakai untuk bayar rumah? Sebenarnya itu salah tanggapan sih Gus. Silakan Gus. Jadi itu kan dia dari awal ngurusin Agus nih si Wawa kan, tempat tinggal dari mulai mama Agus, ayah Agus tinggal di situ, makan. Agus berpikirlah di situ kan, karena ya Agus kalau Agus nih jadi Pak Denny nih dapat uang banyak rezeki lumayan begitu kan, udah berlebihan lah begitu menurut Agus kan. Apa salahnya lah Agus ngebantuin orang yang udah berjuang mati-matian buat Agus gitu kan. Itu pun dia bilangin sama Agus, nanti Gus kalau ada uang bawa, kalau nanti nggak cukup pengobatan Agus, nanti Wawa balikin lagi uang Agus. Kalau enggak nih pegang sertifikat Wawa, bilangnya gitu sama Agus. Wawa sampai nangis-nangis gitu, ya udah nggak usah Wa, Agus ikhlas kok Wa, Agus bilang gitu. Karena Agus juga kan di sini jangka panjang bukan jangka pendek, Agus bilang gitu. Awal kita open donasi untuk pengobatan Mas Agus. Ya. Clear ya, itu ada loh di video, nggak bisa dihilangkan. Bukan untuk kebutuhan bayar apa bayar ini yang di luar dari Mas Agus, kecuali kalau Mas Agus misalnya mau ngontrak rumah, itu masih kebutuhan Mas Agus ya. Mau nyewa caregiver, terus mau beli mobil untuk transportasi gitu, itu masih berhubungan dengan Mas Agus. Itu it's fine, nggak ada masalah sama sekali. Malah saya senang dipergunakan dengan sangat baik gitu, walaupun awal-awal saya tidak dilibatkan gitu, saya nggak tahu menahu nih tentang ini gitu. Nah, terus saya tanyakan sampai akhir video tetap masih bilang uangnya utuh ya. Pas sudah selesai, kita di jalan, Mas Gary selaku dari kuasa hukum saya kan telat datangnya ya, karena ada keperluan beliau. Pas lagi di jalan dia bilang gini, Nov, kamu tadi udah diceritain yang 100 juta itu dipakai untuk utang bayar rumah dari Wawa. Oke. Lah aku langsung kaget, hah? Sumpah demi apa? Aku nggak tahu Bang sama sekali. Oke, jadi kamu merasa kamu ditutup-tutupi. Aku kaget, benar-benar kaget gitu. Paham. Itu di luar dari pengobatan Mas Agus. Even nanti Mas Agus butuh operasi atau enggak, tetap itu yang bersangkutan dengan Mas Agus gitu. Paham. Ya Allah. Gua paham. Iya, makanya aku langsung nanya sama Mbak Wulan ya. Mbak Saya Wulan. langsung nanya sama Mbak Wulan, Mbak, ini benar gini. Aku tanya gitu. Ternyata ya benar ditransfer Miftahul Jana itu Mbak Via, anak dari Wawa. Oh, berarti dari Mbak Wulan juga tidak menutupi. Dia menutupi, pura-pura nggak tahu. Oh, pura-pura nggak tahu. Dari awal aku komunikasi sama dia pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu atau takut salah ngomong. Pura-pura nggak tahu. Jadi dijelasin aja belum. Soalnya aku masih ada chatnya, aku screenshot semuanya. Katanya kamu tidak ngomong kalau memang dipakai. Dari awal nggak ngomong, itu betul? Kalau aku emang nggak ngomong. Tadi kan niatnya emang Abah sendiri yang mau bicara sama Maaf, terapi. Abah siapa? Aku Abah. Oh, bapaknya Mas Agus. Karena kan sebenarnya itu udah ranahnya Abah gitu. Katanya Abah sendiri yang bakal ngomong gitu. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Agus yang viral disiram air keras oleh karyawannya. Fakta terkini Agus korban penyiraman air keras, kronologi donasi 500 juta diduga ditilep istri. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Guys, kumpul sini kita membahas Mas Agus yang sekarang lagi huru-hara tuh terkait donasi yang disalahgunakan gitu. Sini guys, kita kumpul, ini POV gue ya sebagai penonton yang menilai dari out of the box-nya mereka. Jadi kalau kalian belum tahu cerita jelasnya, bisa nonton di podcastnya Bang Densu ya, yang ini nih. Singkatnya Agus ini gue ceritain dulu ya. Jadi head manager di salah satu kafe. Terus ada cekcok tuh sama anak magang. Dan anak magang ini dendam, kemudian berakhir diguyur pakai air keras. Sampai kena wajah, tangan, kaki, yang parahnya kena mata dan menyebabkan kebutaan.
gitu. Pastilah ya, namanya orang bisa beraktivitas dengan normal, bisa ngeliat, tiba buta, panik dong, kaget, shock, depresi, dan segala-galanya tuh pasti mentalnya keganggu gitu kan. Belum lagi dia juga penyembuhan dari luka-luka akibat disiram air keras itu. Nah, Teh Novianti Pratiwi ini nih yang kita kenal sering banget nolong-nolong orang yang membutuhkan, dia turut campur tangan nih dalam membantu Mas Agus supaya dia bisa dikasih ruang di media untuk speak up dengan menghubungi beberapa rekan artisnya. Salah satunya itu Denny Sumargo yang akhirnya memberikan panggung di podcastnya untuk mengundang Agus ini. Singkat cerita, Densu dan Pratiwi ini membuka donasi untuk pengobatannya Agus. Karena kalau pakai BPJS itu kan lama ya prosesnya dan terbatas pastinya. Dibukalah donasi ini supaya bisa operasi cepat dan pakai dokter yang terbaik. Open donasi itu ditransfer langsung ke rekeningnya Agus atas dasar kepercayaan dari Densu dan Teh Novi gitu. Ternyata mulai nih ada ketidakterbukaan terkait beberapa jumlah donasi yang udah didapat sama mereka. Pertama waktu ditanya itu, jadi kemarin kalau gue nonton di podcastnya, waktu ditanya itu pertama dibilang baru dapat 500 juta katanya gitu kan, di tanggal 1 atau 2 Oktober. Akhirnya tiba-tiba Teh Novi bilang kan, ya udah aku mau minta mutasinya deh. Ternyata setelah diomongin mau minta mutasi, baru tuh mereka bilang bahwa donasinya udah mencapai 1,5 atau 1,7 M gitu katanya. Bahkan mereka bilang nggak bisa dipakai kartu ATM-nya dan mau buat ATM baru. Itu terekam di percakapan Teh Novi dengan salah satu keluarga istrinya Mas Agus gitu. Terus malah di tanggal 3 bapaknya Agus ini masih bahas-bahas soal BPJS. Kalau ngantrinya lama, gitu kan. Nggak bilang kalau donasinya itu udah mencapai miliaran gitu. Yang which is itu sangat cukup buat Agus ini berobat secara langsung satset gitu kan. Malah uangnya dipakai buat apa guys? Buat bayar utang keluarga-keluarga istrinya. Ditransfer 100 juta ke si ini, ditransfer 50 juta ke si itu, 50 juta lagi gitu. Ditegur dong sama Teh Novi Pratiwi ini, karena kan emang itu uang donasi yang utamanya dipakai untuk pengobatan, buat berobatnya si Agus biar bisa ngeliat lagi guys. Dan saat dikonfirmasi keluarganya ini nggak merasa mereka tuh salah mempergunakan uang itu buat bayar utang. Mereka merasa itu duit Mas Agus, ya sah-sah aja gitu kalau mau dipakai untuk apa. Dan mau dialihin kemana, ya kan itu duitnya masuk rekening Mas Agus, ya bebas dong. Orang kan udah donasi, jadi terserah gue mau dipakai buat apa. Gitu mungkin dalam pikiran mereka ya guys. Ini sorry ya, gue agak gedek jujur aja sama orang kayak begini, aduh. Waktu susah, mereka tuh chatting-chatting, nangis-nangis, nelpon-nelpon kan kayak ngeganggu banget gitu, minta ditolongin, dikasih panggung, dikasih ruang buat speak up. Udah ditolongin begini, nggak jujur. Pokoknya kalau menilai orang tuh easy deh. Lu kasih duit deh yang banyak, ketahuan tuh dia sifat aslinya kayak gimana gitu kan. Kesel nggak lu kalau kayak gitu? Gue jujur kalau jadi Teh Novi gue kesel banget. Jangan ada ucapan ya, harusnya donasi itu udah dikasih, udah ikhlas dong, terserah, jangan tanya-tanya lagi uangnya. Sumpah yang ngomong begini, ini mentalnya 11-12 sama keluarganya Mas Agus. Itu duit donasi, duit belas kasihan ya, dicatat bukan hasil keringat si Agus kerja dari pagi sampai malam. Jadi utamanya jelas dong dipakai tujuannya buat apa? Buat berobat, bukan buat bayar utang. Apalagi utang keluarganya yang datang kalau pas tahu kita punya duit doang nih, gitu kan. Kalau pas kita susah boro-boro dia datang, ngelirik aja enggak. Dan Novi sama Densu jelas keki dong, kok jadi kayak gini gitu. Udah gue tolongin loh, nggak jujur lagi, bohong-bohong, tipu-tipu gue. Malah gue denger istrinya si Agus ini, si Elmi, kagak ada basa-basinya say thank you gitu kan. Makasih ya Teh Novi udah dibantu selama ini, kita udah dikasih ruang buat speak up. Saya sangat menghargai kebaikan Teh Novi gitu kan. Kalau nggak ada Teh Novi kita nih mungkin nggak bisa lah ada di titik ini gitu kan. Ya gue yakin sih Teh Novi juga nggak butuh gitu kata-kata terima kasih seperti itu gitu. Tapi kan kita ada basa-basinya gitu kan. Dia pelangap-pelongo, judes, nggak mau salaman, nggak mau nyapa, nggak mau ngomong gitu kan. Tolong ya, gue yakin Teh Novi juga nggak butuh kata-kata terima kasih itu. Cuma kalau miskin, minimal ada tata kramanya, punya attitude, jangan diborong semua gitu. Masa ngucap terima kasih aja lu nggak paham, lu nggak bisa, ya nggak? Itu ilmu dasar loh. Yang anak kecil juga harus tahu, dikasih apapun, dibantu, ditolong, itu harus say thank you. Ini gunanya emang kita memilih ya, mau nolong orang yang kayak gimana gitu. Karena orang-orang modelan Agus dan keluarganya ini, itu nyata guys. Di sini jangan pada baper ya, gue tekankan sekali jangan pada baper. Gue tidak menyinggung orang miskin, tapi gue menyinggung yang mentalnya miskin. Gitu, itu beda ya. Jangan sensi, jangan baper gitu. Enggak, gue nggak sensi sama orang miskin. Gue sensi sama orang yang mentalnya kismin, dipelihara lagi dalam jangka waktu yang lama. Ngomong sama orang begitu tuh muter. Di situ aja
aja dia, nggak nyampe kita ngomong di mana. Dan nyari-nyari excuse terus kalau lo lihat videonya tuh ya di Denny Sumargo. Padahal udah ketahuan bohong. Cukup deh, jual-jual kesedihannya, nangis-nangis, tolong Agus, cukup. Gua pantau songong-songong banget itu mukanya di podcastnya si Densu yang terbaru. Gitu. Bawa-bawa Allah segala lagi guys. Allah juga males kalau kayak gini. Sejumlah fakta terkini Agus Salim atau Agus korban penyiraman air keras terungkap. Salah satunya soal kronologi uang donasi 500 juta diduga ditilet istri. Mbak sudah jatuh tertimpa tangga, nasib pilu dialami Agus yang jadi korban penyiraman air keras sampai mengalami kebutaan. Setelah jadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh bawahannya, kini dirinya pun jadi korban istri sendiri. Sang istri diduga menilet uang donasi untuknya senilai 500 juta. Hal ini terungkap oleh seorang YouTuber yang membantu Agus Salim. Uang donasi yang ditilet istri Agus, Elmi Nurmala, seharusnya digunakan untuk berobat. Dugaan itu mencuat setelah YouTuber Pratiwi Novianti mengaku merasa dibohongi setelah membantu Agus Salim dan istrinya. Diketahui Pratiwi Novianti kerap mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Hingga akhirnya Pratiwi Novianti membuka donasi untuk perawatan dan biaya operasi Agus Salim. Namun ia dibuat kecewa setelah mengetahui adanya dugaan penilepan uang dari istri Agus. Novi merasa dibohongi lantaran uang donasi yang ia kira terkumpul sudah 500 juta, ternyata lebih hingga mencapai 1 M. Ia menyayangkan sikap istri Agus yang justru tidak jujur terkait dana donasi untuk suaminya. Mirisnya lagi, istri Agus diduga masih ingin menggunakan BPJS untuk pengobatan sang suami. Padahal menurut Novi, uang sebesar 1 M itu bisa digunakan Agus langsung untuk operasi hingga mampu membuka usaha untuk melanjutkan hidup. Mantan pramugari ini pun bahkan sampai meminta bantuan artis Denny Sumargo. Namun yang membuat Novi elus dada adalah sikap istri Agus yang tak sedikit pun mengucapkan terima kasih atas uluran tangan dari Novi. Novi juga menyinggung gelagat istrinya saat pertama kali ia mendatangi kediaman Agus justru disambut dengan sikap jutek. Namun hingga kini dari pihak keluarga Muhammad Agus Salim apalagi istrinya belum memberikan klarifikasi terkait hal ini.